Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Saffi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menjalankan ibadah puasa secara full di bulan Ramadan. Sebahagia kita ya berada di situasi malam takbiran. Sebahagia kita menantikan hari kemenangan ya teman-teman. Selamat buat kalian yang puasanya full, ibadahnya mantep ya. Semoga amal ibadahnya diterima dan menjadi berkah, dan selamat Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini Afif Saffi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan, ingin membicarakan match yang terjadi baru-baru ini ya. Jadi gue mau ngebahas dua soal hari ini ya, dua tema hari ini, yaitu yang pertama adalah gue nggak tahu kalian nonton apa enggak ya, antara Real Madrid berhadapan dengan Leganes, tapi gue ngerasa ini agak bias memang kalau gue ngomong, cuma gue ngerasa kayak La Liga wasitnya agak gila. Nah, bukan cuma wasit, tapi mudah-mudahan jangan sampai La Liga menjadi liga yang gila dengan keputusan-keputusan wasit yang aneh, dengan hal-hal yang tidak diinginkan dan mencoret sportivitas. Nanti gue akan bahas karena ada beberapa hal atau ada momen-momen yang kontroversi ketika Leganes bertandang ke Real Madrid ya. Walaupun Madrid menang dengan skor 3-2, tapi akan ada yang gue bahas di situ. Gue ngerasa La Liga agak gila. Nah, selanjutnya tentang Inigo Martinez yang dilaporkan oleh Osasuna. Osasuna melakukan gugatan itu ke La Liga ya, ke RFEF, tentang Inigo Martinez yang bermain secara full, karena saat itu juga ada Inigo Martinez yang sedang bertanding di internasional ya, di International Cup di negaranya. Jadi nanti gua akan bahas seperti apa sih gugatan dan hukumnya seperti apa nih ya. Pembahasannya akan seperti apa akan gue bahas. Tapi absen-absen dulu teman-teman yang mau siap-siap lebaran nih, yang lagi mudik nih, yang lagi siapin uang THR buat saudara-saudara, anak-anak di sekitar, atau kalian yang masih ngiter gitu nyari THR halal bihalal ya, absen-absen dulu dari Sabang sampai Merauke dimanapun kalian berada. Yang dari luar negeri juga sapa-sapa, silahkan ya di komen kolom komentar pakar bola Karbolmania ya. Dan gue juga mau ngingetin, ada beberapa data yang mengatakan bahwa kalian ini yang nonton, selain yang militan ya Karbolmania yang udah memang sering nonton pakar bola Afif Saffi ini, ada orang-orang yang nonton tapi belum subscribe. Tapi iya, ini sayang karena jumlahnya banyak, cuma nonton aja dia nggak subscribe, lupa. Maka diklik tombol subscribe-nya biar kalau ada info terbaru, uploadan terbaru kalian dikasih tahu. Oke, langsung saja. Real Madrid berhadapan dengan Leganes ya. Gua nggak bisa komentar banyak mengenai taktikal di lapangan karena gua ngerasa di situ taktikal nggak terlalu jitu, nggak terlalu banyak, nggak terlalu variatif ya, mengandalkan pemain-pemain. Gol Real Madrid juga dari set piece, satu penalti, satu set piece. Gue nggak bilang gol dari free kick, tapi gue bilang gol dari set piece karena udah ada beberapa sentuhan. Ada 2 gol Kylian Mbappe, 1 gol Bellingham, dan 2 gol dicetak oleh pemain dari Leganes. Leganes sebenarnya bermain sangat bagus. Dari kedua tim komposisinya memang ada yang berbeda. Arda Güler main terlebih dahulu. Nah, Leganes yang waktu itu gue juga nonton, dia langsung menurunkan pemain yang sangat memiliki impact besar saat berhadapan dengan Madrid, yaitu ada Raba, Kroos, dan Tapia. Ya, Tapia di lini tengah, Kroos dan Raba di lini depan. Jadi untuk melakukan counter attack, Leganes cukup berbahaya. Disiplin juga sebenarnya Leganes. Ya, jadi gol pertama ada Kylian Mbappe yang mendapatkan penalti. Setelah itu 1-1 dibalas oleh Leganes melalui counter attack. 2-1 dibalas lagi, dibalikan keunggulan oleh Hanes. Setelah itu gol Jude Bellingham di babak kedua, di awal babak kedua, dan gol dari Kylian Mbappe. Mbappe ini sekarang sudah berada di jajaran pemecah rekor Real Madrid ya. Dia udah bersama Cristiano Ronaldo dengan torehan semenjak debut pemain Madrid tersubur ya. Jadi ada Ronaldo, di atasnya ada Ivar Zamorano. Dia sekarang sudah bersama Ronaldo dan kayaknya sih bakal mampu melewati Ronaldo. Cuma yang mantap ini persaingan di papan top skor antara Mbappe dan Lewandowski ini. Mbappe subur, cepat adaptasinya, termasuk cepat Mbappe. Oke, kita langsung saja
bahas kontroversi yang terjadi ya, karena di Mundo Deportivo itu juga, ini gua landasannya adalah media-media dulu ya. Mundo Deportivo mengatakan bahwa kritikan tajam dilakukan oleh pelatih dari Leganes kepada La Liga ya tentang keputusan-keputusan wasit. Ada Leganes juga beberapa posting tentang hal-hal yang kontroversi. Yang pertama adalah penalti yang didapatkan oleh Real Madrid. Nah, ini gue kasih lihat dulu, gue kasih tahu dulu bahwa penaltinya adalah Arda Güler itu benturan dengan bek Leganes. Nah, sementara yang dua-duanya nggak dapat bola, ya. Jadi kaki dari pemain Leganes masuk, Arda Güler ngikut di dalam. Posisinya Arda Güler memang menghadap ke arah gawang. Dan Arda Güler terjatuh. Dua-duanya sebenarnya wajib terjatuh. Bola 50-50. Ya, tapi setelah bola 50-50 dua-duanya terjatuh, tidak ada pemain pun yang yang berhasil mengontrol bola. Arda Güler bolanya nggak terkontrol, mungkin nyentuh dikit tapi lepas. Pemain Leganes pun seperti itu. Nah, itu yang menjadi sorotan tuh, apakah ini real penalti, karena nggak ada yang namanya dicek VAR. Wasit langsung menunjuk titik putih. Gua nggak ngeh dia ada feedingan apa enggak, tapi dia menunjuk titik putih dan penalti, setelah itu gol. Oke, ini juga di highlight oleh postingan dari Leganes dan Mundo Deportivo dan beberapa akun-akun bola di Spanyol. Karena bolanya adalah 50-50. Kalau gua bulir-bulir tentang penalti, memang harus perlu dibaca lagi. Siapa yang posisinya menguntungkan, bola 50-50 seperti apa. Tapi gue mengatakan kalau memang itu penalti, tolong dicek VAR dulu, diperjelas lagi. Potong waktu nggak apa-apa kok, orang lama kok tambahan waktu. Dicek VAR dulu, minimal dicek VAR, baru setelah itu diambil keputusan. Kalau itu nggak dicek VAR, gue bilang itu nggak penalti. Ya, gue bilang itu nggak penalti karena bolanya 50-50. Bahkan kecuali Arda Güler sudah berada di posisi tinggal shoot bola atau sudah ada di posisi mengontrol. Ini kan enggak, bolanya datang bareng, kaki pemain Leganes masuk, kepintaran dari Arda Güler, kakinya masuk, pelanggaran, jatuh. Nah, jadi kalau gue menganggap kalau itu dicek VAR terus penalti, gue terima gitu. Tapi kalau itu memang nggak dicek VAR, ya gue bilang itu harusnya nggak penalti. Nah, yang selanjutnya itu ada Asensio yang handsball kapan ya, gue lupa deh. Ada tarikan, Bellingham. Jadi ketika ada counter attack dari Leganes, Bellingham itu menarik leher atau shoulder dari pemain Leganes lah, ya, yang menyebabkan pemain Leganes terjatuh, kehilangan keseimbangan dan kehilangan balance juga untuk melakukan shooting. Itu ada, kalian lihat itu Leganes juga posting itu, beberapa media di Spanyol juga. Nah, ini menurut gua ini juga penalti. Gue bukannya benci Madrid apa enggak. Kalau itu Barcelona gue juga bilang penalti. Kenapa? Karena sedikit sentuhan ketika ada orang lagi lari itu sangat berpengaruh untuk keseimbangan. Balance-nya ini jadi goyang kalau kesenggol gitu. Makanya kalau lu ngelihat back lawan ketika ada 1-2 gocekan atau 1-1 atau bola udah di depan, kalau bisa dorong. Karena dikit aja dorongan itu pengaruh ya terhadap keseimbangan tubuh dan pergerakan bola. Nah, ini momennya bukan 1-1 lagi. Ini momennya udah bukan ngelewatin lagi, enggak. Udah dari belakang ditarik kayak gitu, jatuh. Bolanya jadi kemana tahu. Kalau itu, bahkan itu nggak dicek VAR. Ya, gue nggak head speech nih, gue cuma kayak mempertanyakan aja gitu. Yang ini langsung penalti tanpa cek VAR, yang ini nggak ada penalti dan nggak dicek VAR gitu. Ini cuma kayak stop bentar, nggak. Ini kan dipertanyakan, patut dipertanyakan gitu. Gue nggak apa-apa. Siapa yang juara La Liga nggak apa-apa, cuma yang bener lah La Liga lah ini, cara pengambilan keputusan yang benar gitu. Ya, jadi gue ngerasa sedikit sentuhan itu bisa mempengaruhi keseimbangan badan, ya, dan keseimbangan badan itu akan berpengaruh dengan sentuhan terhadap bolanya bergerak jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan badan. Bellingham kalau gue bilang itu penalti, ya, penalti. Lanjut,
Rodrigo disengkat sama Tapia. Silakan diskusi deh. Ya. Silakan diskusi. Bola itu ngelindungin bola. Ya. Bolanya kena. Sekalinya pun ada sentuhan, cuman bukan sentuhan atau benturan yang keras. Ada itu bola kena clear bola, itu juga di highlight sama Mundo Deportivo, di highlight sama si pelatih dari Leganes. Itu bola dan mengakibatkan set piece berujung gol, itu bola menurut gua ya. Sama terakhir ada, gua nggak tahu, gua lupa namanya, pemain Osasuna yang baru masuk apa ya, baru masuk Cisse atau siapa gitu. Itu dengan Raul Asensio, bolanya udah dilewatin sama si pemain Leganes, tapi Raul Asensio itu nancep apa istilahnya ya, menjegal kaki dari pemain Leganes sehingga pemain Leganes terjatuh. Udah bukan kehilangan seimbangan lagi nih, jatuh dan setelah itu tidak ada cek VAR, langsung corner. Pemain Leganes juga nggak protes. Ya gue lupa nih yang handsball Asensio tuh di menit keberapa gue lupa, tapi itu yang lebih sering di highlight. Jadi penalti yang dari Arda Güler itu patut dipertanyakan ya, karena nggak dicek VAR, langsung ditunjuk. Ada sentuhan dari Bellingham yang mengakibatkan bolanya keluar dari lapangan, tapi tidak ada cek VAR. Setelah itu juga ada tackle dari Tapia yang kena Rodrigo dan akhirnya berbuah set piece menjadi gol. Dan satu lagi terakhir, ada pemain Leganes yang disengkat di kotak penalti tapi tidak dihiraukan, bahkan tidak dicek VAR sama sekali. Itu aja menurut gua. Secara permainan Leganes ngelawan dan alot gitu. Cuma gua kadang gini, kesian gitu. Ini kan pertaruhannya Leganes di 18, Madrid di 2 gitu. Ini mau ngejar atas, puncak klasmen, ini mau degradasi gitu. Ini kalau udah kuat-kuatan, kalau kita tinggal di Konoha, kita tinggal di wilayah atau negara yang bisa ada intrik-intrik gitu ya, ini ya lu kuat-kuatan gitu. Kayak misalkan apa, secara Spanyol, secara RFF pengen kayak persaingan biar semakin seru di atas papan klasmen. Nah itu bisa mending dikorbankan yang Leganesnya gitu. Jadi Madridnya aja yang diselamatkan gitu. Karena pelatihnya juga bilang Leganes kayak sebenarnya sekarang agak mustahil untuk mengalahkan peringkat 1 2 3 gitu, mengingat persaingan lagi bagus, yaitu yang terjadi di Liga Spanyol gitu. Walaupun dia kayaknya ngalahin Barcelona ya. Iya, ngalahin Barcelona. Seperti itu. Dan gue juga pengennya, gue ngapa sih Atletico Madrid juara. Ya, Athletic Bilbao juara. Real Madrid juara. Cuma jangan ada satu tim yang diuntungkan, satu tim yang dirugikan. Ya. Ini belum protes tentang ngendumelnya pemain Barcelona yang tidak mendapatkan istirahat 72 jam. Ya, pertandingannya 3 hari doang loh. Barcelona main lawan Osasuna 28, 30, ntar main lagi malam 3-3 main lagi Copa del Rey gitu kan. Ini ada tim yang udah dikasih istirahat dan sedikit dikasih kayak keistimewaan. Maksud gua, udahlah, lu Madrid nih harusnya percaya sama dirinya sendiri gitu. Jangan sampai akhirnya kayak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya kita kayak, ya ini mah udah non teknis gitu. Ya hal-hal teknisnya lu ngejarnya sampai mana nih, tapi hal-hal non teknis gini, ambisi boleh lu ngejar, cuma kalau ambisius menghalalkan segala cara, aduh gue jadi kayak gimana gitu sama La Liga. Hal-hal non teknis, ini udah mulai hal-hal non teknis nih, 10 match terakhir ya, kita harus jeli, kita harus teliti karena bakal banyak keputusan-keputusan aneh nih. Makanya gue bilang siapapun yang juara, Barcelona nggak juara nggak apa-apa. Gue udah happy ngeliat Barcelona permainannya berubah. Barcelona, para pemain individu secara taktikal individu atau mendevelop dirinya masing-masing sudah meningkat. Ya gaya permainan berubah. Itu gue udah happy buat gue gitu. Juara bonus gitu. Tapi siapa yang juara? Tolong jangan ada keistimewaan sedikit pun gitu. Jadi males gitu. Males nontonnya, males respectnya, kayak malu sama liga-liga lain gitu. Malu bener. Itu yang terjadi di La Liga. Nah lanjut lagi sekarang gue mau bahas tentang, ini Barcelona kali ini ya. Tapi memang harus ada keputusan atau ada statement yang kuat dari entah presiden FIFA atau ada presiden di federasi sepak bolanya masing-masing. Bang, bahas dong bang Inigo Martinez, gue bahas ya.
Jadi Inigo Martinez sekarang kondisinya lagi digugat, sedang digugat oleh Osasuna. Osasuna melayangkan gugatan ke RFEF, Federasi Sepak Bola Spanyol, ya, yang menyatakan harus ada sanksi baik untuk Inigo Martinez ataupun untuk Barcelona. Kenapa? Karena jadi ini laporannya adalah menurut pasal, ya, regulasi FIFA ini pasal kelima ayat 1 itu berbunyi bahwa bagi pemain yang sedang memperkuat negara di level atau di kancah internasional itu tidak boleh menarik diri, ya. Seumpama menarik diri itu pun tidak boleh bermain di level klub dalam waktu 5 hari, ya. Kasus Inigo Martinez mengalami cedera di saat dia membela Spanyol. Dia mengalami cedera. Dan setelah itu dia bisa bermain dengan 90 menit berhadapan dengan Osasuna. Ya, jadi nama didaftarin, dicoret lagi karena dia cedera, lalu didaftarin lagi ke Barcelona, dia bisa main selama 90 menit. Itu gugatan dari Osasuna. Kenapa? Karena melanggar pasal 5 ayat 1 regulasi FIFA itu, ya. Tapi di sisi lain Barcelona itu juga sudah berkonsultasi dengan otoritas tersebut, ya, berarti dengan Federasi Spanyol RFF, untuk nanya, konsultasi bagaimana nih, boleh gak pas lawan Osasuna si Inigo Martinez main gitu, dan dia memperbolehkan, dan kalaupun main berarti kan emang kayak sah-sah aja. Nah, berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, ini pernah dilakukan oleh Lo Celso dan Sergio Romero, bek Argentina, yang saat itu waktu saat pandemi Covid itu dia sedang memperkuat Argentina, dia dicoret karena Covid. Ya, karena Covid, alasan medis, tapi dia langsung main di Tottenham, itu berdua-duanya langsung main tuh. Ya, dan saat itu juga pernah ada si Thiago Motta, Dybala pernah tuh pas di Juventus pernah kayak gitu, terus main dari Argentina, coret Argentina, main di Juventus. Lalu Thiago Motta main di Italia coret, terus main buat klubnya. Nah, tapi bagaimana kelanjutan kasusnya? Tidak ada apa-apa. Sebenarnya kalau misalkan memang ini digugat dan berhasil, itu akan ada pengurangan poin. Jadi poinnya hangus. 3 poin kemarin lawan Osasuna hilang begitu aja. Cuma karena regulasinya ini tidak terlalu ketat, atau regulasinya ini tidak ada statement-statement lagi untuk perihal kasus tersebut. Beberapa kasus yang sudah terjadi itu tidak berhasil, ya. Jadi bahkan ada beberapa petinggi-petinggi di Federasi Spanyol yang mengatakan sepertinya gugatan Osasuna ini tidak berhasil, ya, karena berkaca dari kasus-kasus sebelumnya dan penegasan dari regulasi FIFA pasal 5 ayat 1 ini belum terlalu nyata gitu. Jadi harus ada ketegasan lagi yang harus diambil oleh sebenarnya Presiden FIFA-nya sih, karena ini regulasi Presiden FIFA menyatakan bla 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 bla, setelah dilayangkan pernyataan tersebut baru regulasinya diterapkan gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi itu aja teman-teman, jangan lupa nanti malam ini, ya, kita takbiran dan nonton Barcelona jam 9:30. Gua kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah semenjak gua buat konten, ya. Percayalah ini hanya hiburan. Kalau bisa gue edukasi ke kalian. Kalau gue bikin kesal kalian, ya gue mohon maaf. Dan kalau kalau ada kata yang salah sengaja ataupun tidak sengaja sih, yang bahaya nih yang tidak sengaja. Kalau sengaja kadang gue tahu, makanya gue minta maaf. Yang tidak sengaja gue juga minta maaf buat kalian. Selamat Lebaran dan terima kasih udah selalu nonton YouTube Pakar Bola, Momentari Sepak Bola dengan Kebahagiaan. Vamos!